Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam wa salawatullahi alaihi wassalam. Amma ba'du. Faya ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Lanut El Tari yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini, Ahad kedua di bulan Syawal. Setelah sekian lama kita libur kajian, kembali kita hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai riyadun min riyadil jannah atau raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi taufik kepada kita untuk bisa kita selalu taat kepada Allah dan istiqamah di agama yang hanif ini hingga ajal menjemput kita. Yang kedua, kami tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan di awal Syawal ini selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pada kesempatan yang mulia ini kita masih pada pembahasan usul salasah, 3 landasan utama, yang mana kita telah sampai kepada pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu tentang kewajiban kita untuk mengetahui 3 perkara dan mengamalkan 3 perkara tersebut. Kaum muslimin yang rahmatullah Allah, kita sudah membahas 2 perkaranya. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, namun Allah tidak membiarkan kita hidup semau kita. Artinya apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, maka kemudian Allah turun aturan, Allah turunkan syariat lewat Al-Quran dan lewat perantara Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kemudian membimbing kita. Dengannya kemudian membimbing kita. Maka siapa yang taat kepada Rasul, maka pasti dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka pastinya kemudian dia masuk neraka. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada Nabi dan Rasul yang diutus sebagai pembimbing, pembawa hidayah dan membawa risalah Islam, maka dia pasti masuk surga. Dan siapa yang mengingkari kerasulan Muhammad SAW, tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, serta tidak berislam, maka dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Dengan dalil-dalil yang banyak. Kemudian yang kedua, kata beliau bahwa annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, bahwa Allah tidak ridha
ya untuk dipersekutukan dalam ketuhanannya dengan suatu apapun dalam beribadah kepadanya, baik itu dari kalangan malaikat yang paling dekat kepada Allah maupun dari kalangan nabi dan juga para rasul. Ya, dari sini kaum muslimin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Ya, artinya Allah tidak ridha berarti Allah murka orang yang mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Dan persekutuan di sini tidak selalu orangnya itu bukan orang Islam. Karena buktinya banyak umat Islam juga yang terjatuh dalam jurang-jurang kesyirikan. Ya, terjatuh dalam jurang kesyirikan. Ya. Makanya selalu dijelaskan kesyirikan itu kadang orang beribadah kepada Allah tetapi menyertai dengan meyakini adanya kekuatan selain Allah. Nah ini syirik. Ya, ini syirik dan Allah tidak ridha itu. Ya. Dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah seutuhnya. Kalau kita beribadah ya hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka karena itu tidak boleh ya kita mempersembahkan ibadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa itu ibadah ya, sebagaimana Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian masalah yang ketiga yang beliau anjurkan kita untuk kita ketahui adalah ya, beliau menegaskan wa man ata'ar rasul wa wahhadallah, barang siapa yang mentaati Rasul serta mentauhidkan Allah ya, sebagaimana yang disebutkan di masalah yang pertama yaitu ketaatan kepada Rasul ya, dan mentauhidkan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam masalah yang kedua, maka la yajuzu lahu muwalatan man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh bagi orang yang sudah taat kepada Rasul, sudah mentauhidkan Allah, untuk menjadikan ya kekasih atau bermesrah-mesraan dengan orang-orang yang menantang Allah, orang-orang yang menolak Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walaupun orang yang menantang Allah dan Rasul itu adalah dari kalangan karib kerabatnya. La yajuzu lahu an yuhibba a'da Allah. Tidak boleh bagi orang yang sudah taat kepada Allah, sudah merealisasikan tauhid kepada Allah, taat kepada Rasul dan merealisasikan tauhid kepada Allah ini, untuk mencintai musuh-musuh Allah. Ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh berinteraksi, bersosial, tidak. Ini menyangkut cinta dan berloyalitas. Ya. Yang dimaksud itu ya, bukan kemudian kita tidak boleh berinteraksi, tidak boleh bersosial, tidak. Ya. Kita berbicara dalam ranah akidah. Ya, kita tidak sedang berbicara dalam masalah muamalat. Dalam muamalat berbeda ya. Kita berbicara dari masalah akidah. Nah, orang yang mentaati Rasulnya, orang yang merealisasikan tauhid, memang sudah selayaknya tidak boleh dia mencintai orang-orang yang memang memusuhi Allah. Ya. Apalagi kemudian dia merendah di hadapan mereka, ya, memuliakan mereka melebihi, ya, memuliakannya dia kepada orang-orang yang sesama muslim. Ini tidak boleh ya. Fala tajuzu muwalatan
ya man hadallaha wa rasulahu minal kuffari wal fujjar. Artinya kita tidak boleh bersikap loyal, mempersembahkan cinta ya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang kafir dan para pelaku dosa besar. Wal muhadah ya, dan kata al muhadah ini mencakupi ya al muadah ya, mereka yang memang menantang, menyelisihi Allah dan Rasulnya dengan keras ya, menantang Allah dan Rasulnya dengan keras. Bahkan Allah membahasakannya dengan istilah yang lain, yaitu bil masyaqqah ya, dengan penentangan yang keras ya, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hasyr ya, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka dengan tegas ya menantang Allah dan Rasulnya. Wa man yushaqillaha wa rasulah wa man yushaqillaha, dan barang siapa yang menantang Allah dengan keras, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah ya zat yang maha keras siksaannya ya. Quran surat Al-Hasyr ayat yang keempat ya. Dalil pelarangan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, di mana Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah ya. Kamu tidak mendapati satu kaum yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun yuwaduna man hadallah ya, kemudian dia ya mencintai, bermesra-mesraan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang tersebut walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang tersebut dari kalangan bapak mereka, au abana'ahum, atau kalangan anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau dari kalangan saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau dari kalangan keluarga besar mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman ya, mereka itu telah Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan yang kuat. Wa ayyadahum bi ruhim min, serta telah Allah beri mereka pertolongan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan telah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, ya Allah ridha terhadap mereka karena keimanan mereka ya. Waradu an, dan mereka pun ridha Allah sebagai Tuhan mereka satu-satunya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya, Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Artinya apa kaum muslimin? La tajidu qauman mu'minina ya yuwalunal kafirin. Artinya kita tidak akan mendapati orang-orang yang benar-benar beriman kemudian berwala ya, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, li'annal imana yamna'u min dzalik, karena keimanan menolak kekufuran. Ya, iman menolak kekufuran. Tetapi sekali lagi ini tidak menghalangi kita di dalam bersosial, tidak menghalangi kita untuk berinteraksi, bermuamalat dengan ya orang-orang di luar
Islam dan di luar kaum mukminin, tidak. Kita berbicara dalam ranah akidah. Ini prinsip. Ya, prinsip saja bahwa kita tidak boleh kemudian menampakkan kecintaan kita. Ya. Ya, menampakkan rasa loyalitas kita. Ya, kalau dalam bersikap, bermuamalat, berinteraksi, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau terhadap di Madinah itu hidup orang-orang musyrik dari orang-orang Arab, juga orang-orang Nasrani, ya, dan juga orang-orang Yahudi. Ya. Beliau berinteraksi dengan mereka semua, bahkan ya dalam kehidupan ya bernegara pun ya mereka punya ikatan perjanjian damai, ya, bahkan dalam sampai pada masalah perpolitikan, ya, dan masalah keamanan itu ada ikatan damai, ya, di antara mereka. Ya. Namun begitulah terutama orang-orang Yahudi, ya, adalah bangsa yang suka sekali berkhianat. Ya, bangsa yang suka sekali berkhianat. Ya, seperti baru-baru ini terjadi di Palestina, ya. Malam Jumat jam 2 siang waktu Palestina, Israel mengumumkan gencatan senjata. Ya. Artinya bahwa mereka menyerah. Nah, mereka mengaku mereka kalah. Nah, tapi setelah tidak lebih dari 24 jam kembali mereka bikin ulah. Ya, ketika kaum muslimin sedang sholat di Masjidil Aqsa, ya, kembali mereka serang. Nah, inilah memang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan ke dunia bahwa Al-Qur'an mengabarkan tentang sifat-sifat Yahudi itu bukan dusta. Ya, bukan dusta, tapi itu realita. Ya, realita. Mereka mendustai dan mengingkari perjanjian itu bukan hanya di zaman kita. Di zaman Nabi SAW, ya, Nabi hidup berdampingan dengan mereka sekian lama, ya, ya, sekian lama. Makanya setelah tahun ke-6 Hijriah lah, maka Nabi SAW kemudian ya diizinkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang Yahudi, ya, untuk memerangi orang-orang Yahudi, para pengkhianat itu diperangi, ya. Dan Nabi memimpin langsung beberapa peperangan itu. Kenapa? Karena mereka mengkhianati perjanjian, ya, perjanjian damai mereka khianati, perjanjian untuk menjaga keamanan mereka khianati, ya, perjanjian untuk sama-sama membangun ekonomi mereka khianati. Ya, wajar kemudian Nabi perangi mereka. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi ini kita berbicara soal apa? Ranah akidah. Nah, dalam masalah akidah memang ini yang harus kita tampakkan bahwa sudah lakum dinukum waliyadin. Ya. Kita tidak boleh kemudian menampakkan rasa loyalitas kita berlebihan terhadap orang-orang kafir. Ya. Berbeda ketika kita bersosial, ya, berinteraksi dengan orang-orang orang-orang non muslim, maka itu ranahnya berbeda. Kita tetap berbuat baik, ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nasihat Luqman Al-Hakim, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau bapak ibumu itu yang kafir, bapak ibumu yang tidak seakidah denganmu, memaksamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau taati ayah ibumu itu. Tetapi wasahibuhuma, tapi kamu tetap berkewajiban untuk bersahabat dengan mereka. Ya, bersahabat itu lebih dari teman. Ya, ya, sahabat itu lebih dari teman. Ya. Karena kalau teman bisa banyak, kalau sahabat bisa 1001. Ya.
Artinya sahabat itu mereka yang memang siap dengan segala risiko yang dihadapi oleh sahabatnya. Baik suka maupun duka dia selalu ada. Itu namanya sahabat. Makanya para sahabat Nabi itu diistilahkan dengan sahabat, bukan dengan teman-teman Nabi. Ya, bukan dengan teman-teman Nabi. Jadi itu hebatnya bahasa Arab. Ya, teman tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, ada sadiqun, ada zamil. Ya, itu maknanya teman semua. Ya, tapi ya ketika sahib atau ya sahabat, maka ini bukan sekedar teman biasa, tapi teman yang memang siap dengan suka duka selalu membersamai kita. Itulah sahabat. Allah memerintahkan kita, terutama kepada ayah ibu kita yang bukan seiman, untuk tetap bersahabat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Tetapi kita dilarang untuk apa? Untuk berloyalitas. Dilarang untuk berloyalitas terhadap mereka. Artinya menampakkan kecintaan, memberikan kecintaan yang berlebihan kepada mereka. Kalau kita cinta mereka karena ayah kita, iya. Kita cinta mereka karena ibu kita, iya. Tetapi mencintai karena dasar iman ada yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Artinya iman menolak kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman, walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim attakhadhuhum awliya. Ya. Seandainya ya orang-orang kafir itu seandainya yu'minuna billah, ya, mereka beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi, dan juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi tersebut, mattakhadhuhum awliya, pasti mereka tidak akan mengambil atau menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kekasih-kekasih mereka, sebagai penolong-penolong mereka. Ya. Artinya Allah di sini membahasakan kata andai. Andai itu kan sesuatu yang mustahil. Ya, andai, seandainya ya, kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Nabi, dan benar-benar beriman kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Islam, tentu kita tidak akan mungkin mengambil orang-orang kafir sebagai ya orang-orang yang kita berloyal terhadap mereka. Ya. Quran surat Al-Maidah ayat 81. Walakinnahum la yu'minuna bihadhihi thalatha. Nah, orang-orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai kekasih, sebagai teman setia dan seterusnya, pada prinsipnya mereka itu tidak beriman kepada tiga perkara di atas, yaitu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, dan tidak beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga mereka mengambil orang-orang kafir itu sebagai kekasih-kekasih, sebagai ya penolong-penolong mereka. Wa hadzal kalam ya'udu ila alladziina qala fihim. Ya, dan perkataan ini kembali kepada orang-orang yang telah Allah firmankan tentang mereka, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Ya. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Tara katsiran minhum, ya, kau akan mendapati banyak di antara mereka yang yatawallawna alladzina kafaru. Ya, artinya mendapati orang-orang yang imannya rapuh akan berloyal, bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Labi'sa ma qaddamat anfusuhum, sungguh buruk apa yang telah mereka perbuat ya oleh diri-diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim, bahwa mereka akan dimurkai oleh Allah, atau mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fil adzabihum khalidun, dan
mereka disiksa dengan siksaan yang kekal. Nauzubillah. Ya, Al-Maidah ayat 80. Wa huna qala mattakhadhu qauman ya yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallah. Disinilah makna dari firman Allah, ya, la tajidu qauman, kamu tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kemudian dia bermesrah-mesraan dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Fa idza wajadna man yuwada wa yuwaliya wa yu'azzim al-kafirina al-muhadina lillahi wa rasulih wa alimna annahu laysa bimu'minin. Sehingga kalau kemudian kita mendapati ada orang-orang yang ya bermesrah-mesraan, ya menampakkan loyalitasnya, mengagung-agungkan orang-orang kafir yang benar-benar menantang Allah dan Rasulnya, di sini dapat kita pastikan bahwa pada prinsipnya orang tersebut bukanlah orang yang beriman. Ya, li'annal mu'minina la yakununa kadzalik, karena seorang mukmin tidak akan melakukan hal yang demikian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau kanu aba'ahum aw abana'ahum. Ya. Karena sikap mereka itu tegas, walaupun terhadap bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka. Artinya kalau memang mereka kafir, ya sudah, kita bermuamalat apa adanya. Ya, kita bermuamalat apa adanya, tapi kita tidak akan memberikan loyalitas kita sebagaimana sikap itu yang harusnya diberikan kepada sesama mukmin. Ya. Bahkan dalam firman Allah ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, la tattakhidhu aba'akum, janganlah engkau jadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian yang kafir itu, ya, auliya'a, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai kekasih-kekasih kalian. Inistahabbul kufra 'alal iman, apakah kalian lebih mencintai kekafiran daripada keimanan? Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang ya menjadikan kekasih-kekasih ya mereka di antara kalian, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Bahkan dalam Quran ini surat At-Taubah ayat yang ke-22. Dalam ayat berikutnya, walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya. Jadi Allah menegaskan lagi, walaupun yang demikian orang-orang kafir itu terdiri dari bapak-bapak kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ya, maka kita tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu telah Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan yang kokoh. Ya, sehingga dengan iman itu mereka bisa membedakan kepada siapa mereka harus berloyal. Ya, kepada siapa mereka harus berloyal. Loyal itu meliputi kecintaan, ya, menjadikan mereka sebagai teman setia, dan seterusnya. Ya. Nah, adapun kemudian kita berdagang dengan mereka, ya, bekerja sama dengan mereka, hal-hal yang memang itu bermanfaat, tidak ada masalah. Tidak ada larangan di dalam Islam. Ya, yang tidak boleh hanya di dalam hati kita itu kemudian mencintainya, ya, mencintainya dan bersikap loyal terhadap mereka yang sebenarnya sikap itu lebih pantas untuk kita berikan kepada sesama muslim. Ya, walaupun dia muslimnya fajir, muslim yang penuh dengan dosa. Ya.
Maka karena itu nanti ada dalam bab masalah akidah itu ada bab wala dan bara. Ya, wala itu siapa yang harus kita berloyal, siapa yang harus kita berlepas diri. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi fahaulail mu'minuna as-sadiquna li'a'da'illah. Ya. Begitulah sikap orang-orang mukmin yang jujur terhadap musuh-musuh Allah. Humul ladzina kataballahu al-imana fi qulubihim. Merekalah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka, wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah beri pertolongan kepada mereka. Wa yudkhiluhum jannatin, dan Allah masukkan mereka di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga tersebut. Allah ridha terhadap mereka karena keimanan mereka. Mereka pun ridha kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mereka ibadahi. Mereka lah golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mereka adalah golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menjadi golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyebutkan, ya, lawan daripada golongan Allah ini, yaitu golongan syaitan. Ya, golongan syaitan adalah mereka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Alladzina qala Allahu fihim, merekalah yang Allah firmankan tentang mereka, di mana Allah mengatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada suatu hari Allah bangkitkan mereka semuanya, manusia semuanya. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Orang-orang kafir itu akan bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka telah bersumpah kepada sesama semasa di dunia dahulu. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu, ya. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Ya, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berdusta. Istahwadha alaihim syaitan, ya, mereka telah diberdaya atau diperdayakan oleh syaitan. Fa ansahum zikrullah, maka mereka kemudian lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah golongan syaitan. Ya, ala inna hizbas syaitan, ketahuilah bahwasanya golongan syaitan itu humul khasirun, adalah golongan orang-orang yang merugi. Ya. Jadi di sini ada dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah. Jadi ya ada dua golongan, ada golongan syaitan, ada golongan Allah. Nah, balasan bagi golongan syaitan adalah kerugian. Ya. Fa iqabatu hizbi syaitan al-khasarah. Ya. Balasan bagi golongan syaitan itu adalah kerugian. Wa iqabatu hizbir rahman al-falah wal fawz. Sementara balasan bagi golongan Allah yang Maha Rahman itu adalah keberuntungan, ya. Keberuntungan dan kemenangan. Ya. Dan kemenangan di sini adalah kemenangan yang membahagiakan, ya, berupa ya keselamatan, ya, dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ya, selanjutnya selesai sudah pembahasan tentang anjuran beliau Syekh rahimahullah untuk mengenal tiga perkara di atas. Selanjutnya beliau kemudian mengatakan i'lam, ya, di sini adalah perintah untuk kita mengilmui, ya, dan di dalamnya mengandung ada at-taujih, arahan, ada at-tanbih, ya, peringatan, wa ta'lim, dan juga pembelajaran, ya, dalam kata i'lam, ya, ketahuilah, artinya disuruh untuk kita mengilmui,
di sini ada makna, juga ada arahan, ada peringatan, juga ada pembelajaran. Arsyadaqallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaati Allah. Nah, ini lagi-lagi doa Syekh, ya. Ai waffaqakallahu wa hadaka li ta'atihi. Semoga Allah memberimu taufik dan membimbingmu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi 'adatu Syekh, dan ini adalah kebiasaan Syekh, ya, yasduru ba'd durus yang mendasari, ya, sebagian pembelajaran beliau, ya, pengajaran beliau berupa apa? Bidda'wati li talibil ilmi, berupa dakwah atau doa beliau untuk para penuntut ilmu. Ya, termasuk kita yang membaca bukunya akan mendapati doanya ini. Setiap kita yang membaca bukunya pasti kita mendapati doa beliau ini. Semoga Allah membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan, "Annal Hanafiyyata millata Ibrahim." Sesungguhnya, ya, ajaran yang hanif, ya, ajaran yang lurus itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ajaran yang hanif itu apa? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, secara ikhlas ketika kita beragama ini. Jadi agama yang hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah kita hanya menjadikan Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketuhanannya, serta berikhlas di dalam beragama ini. Ya, al-Hanafiyatu nisbatun ilal hanif. Ya, jadi kata al-Hanafiyah ini dinisbatkan kepada kata hanif. Hanif itu adalah lurus, bersih. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan hanif, ya, dengan orang yang lurus, ya, ajarannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah, ya, umat, ya, yang lurus, ya, umat yang lurus, dan kepada Allah dia hanif. Dia, ya, beragama dengan agama yang suci, yang bersih. Surat An-Nahl ayat 120. Di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini kemudian didhaifkan oleh Imam Ibnu Rajab juga Al-Imam Al-Iraqi, tetapi maksudnya adalah baik, yaitu apa? Bu'ithu bil hanafiyyati as-samhati, ya. Aku diutus dengan membawa ajaran yang hanif, ya, membawa ajaran yang hanif dan bersih. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, hendaknya ikutilah millah Ibrahim, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, yang bersih. Wa ma kana minal musyrikin, karena Nabi Ibrahim itu tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Masih juga surat An-Nahl ayat 123. Fal millatul hanafiyatu millatu Ibrahim. Maka ajaran yang lurus itu yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Hiya ibadatullahi wahdah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi ikhlasid dini lahu, dengan kita menjalani agama ini dengan keikhlasan. Yaitu dengan menjalani ajaran agama ini secara ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Syekh melanjutkan, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Ya. Yang demikian itu ajaran yang hanif ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia untuk ikutinya. Bahkan wa khalaqahum laha, bahkan untuk mengikuti ajaran hanif inilah tujuan kita diciptakan. Ya, tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai segenap manusia, sembahlah ya Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah yang menciptakan kita. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan sampai kalian menjadikan bagi Allah itu ada tuhan-tuhan tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian ketahui itu. Ya, kalian tahu bahwa Allah itu Tuhan kita satu-satunya, tapi kemudian menjadikan tandingan-tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya, sehingga dengan demikian jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. An-Nisa ayat 36. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu ada seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Rasul itu menyeru kepada umat itu hendaknya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Taghut adalah ya tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 36. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayatnya yang lain bahwa Dia telah menciptakan jin dan manusia tujuannya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mentauhidkannya serta tidak mempersekutukan. Jazakallahu khair. Serta tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Ya. Syekh kemudian menjelaskan makna daripada beribadah. Ayyuhidun. Ya, beribadah di sini adalah mentauhidkan Allah. Ayya'buduhu subhanahu wahdahu la syarikalah. Artinya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya tanpa mempersekutukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. Dan ibadah itu tidak dikategorikan sebagai sebuah ibadah kecuali disertai dengan tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faida dakhala syirik, apabila syirik itu masuk ke dalam sebuah ibadah, afsadaha, pasti rusaklah ibadah tersebut. Walam takun ibadah, maka ibadah itu tidak lagi menjadi sebuah ibadah. Maka barang siapa yang beribadah ya kepada Allah dengan mempersekutukannya, pada prinsipnya ya dia tidak terhitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini prinsip. Ya, jadi kalau orang mempersekutukan Allah berarti dia
pada dasarnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan kepada manusia dengannya itu adalah tauhid. Wa aujabal wajibat 'alal itlaq huwa tauhid, dan kewajiban ya yang Allah wajibkan secara umum kepada kita itu adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini kewajiban. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Dan makna tauhid inilah pada dasarnya adalah aplikasi daripada makna la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya awwalu wa huwa awwal wajibin 'alal ibad. Dan ini adalah perkara yang paling pertama diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya, yaitu apa? Mengesahkan Allah. Wa a'dzabudz dzunub, sebaliknya perkara ya yang paling agung dosa yang paling besar, wa huwa syirkul akbar, yaitu syirik besar. Ya, syirik besar. Dan syirik besar ini memiliki karakteristik ya khusus dari semua dosa-dosa yang ada. Ada 3 karakteristik khusus dari dosa besar ini, yaitu syirik daripada dosa-dosa yang lain. Pertama apa? Annahu la yughfar, bahwa dosa syirik selamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertaubat. Ya, dosa syirik selama-lamanya tidak akan diampuni oleh Allah jika sang pelaku tidak bertaubat. Hal ini Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-48. Ada 2 ayat di surat An-Nisa di mana Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah, pelaku syirik, tidak akan diampuni oleh Allah jika dia tidak bertaubat. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini yang pertama. Ya, bahwa bahaya dosa syirik ini selamanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sang pelaku bertaubat dari syirik. Kalau dia taubat, Allah ampuninya. Kalau dia tidak taubat, maka Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Yang kedua, annahu yuhbitu jami'al a'mal, bahwa dosa syirik akan menghapus seluruh amal soleh kita. Dosa syirik ya, dosa mempersekutukan Allah akan menghapus seluruh amal soleh kita ya. Semua amal soleh akan terhapus karena kesyirikan kita. Faman abida ma'allahi ghairahu habitat sa'ira a'malihi. Siapa yang beribadah kepada selain Allah ya, atau siapa yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka terhapuslah ya seluruh amal solehnya. Yang ketiga, bahwa dia wajib kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, ini karakteristik khusus yang dimiliki oleh dosa syirik, yaitu dia wajib kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Liman mata alaih, bagi orang yang mati sementara dia tidak bertaubat dari kesyirikan. Ya, faman mata ala syirkil akbar. Ya, siapa yang mati dalam kesyirikan akbar, maka dia fahuwa mukhalladun finnar, dia kekal di dalam neraka, sebagaimana Allah taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik,
mereka kekal di dalam neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita ambil perkataan Syekh bahwa perkara yang diperintahkan wajib bagi kita itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullah bil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya. Dan wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk, dan perkara yang paling agung yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik, wa huwa da'watun ghairuhu ma'ahu, yaitu beribadah ya kepada Allah tetapi mempersekutukannya dengan suatu apapun, ya, baik dalam doa maupun ibadah-ibadah yang lain, yaitu ittikhadun nida lahu, kita menjadikan adanya tandingan-tandingan Tuhan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aidzambi a'zam indallah, wahai Nabi, dosa apa yang paling besar di sisi Allah itu? Nabi mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan tandingan-tandingan Tuhan bagi Allah sementara engkau tahu Allah yang telah menciptakanmu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah sampai di sini dulu pembahasan kita, masih pada pembahasan tentang usulus salasah. Jadi ini usulus salasah murni, pembahasannya adalah tentang masalah tauhid. Ya, masalah tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, pembahasan tauhid ini adalah pembahasan yang harus diimani. Ya, tidak boleh kemudian kita mengakal-akali, apalagi mentakwil. Ya, mentakwil tauhid dalam masalah tauhid ini dengan takwil yang tidak layak. Ya. Ketika kita berani mentakwilkan masalah tauhid, maka kita akan terjebak dalam persoalan-persoalan itu. Ya, persoalan-persoalan itu. Ya, seperti apa kita mentakwilkan zat Allah, mentakwilkan sifat Allah. Ini kita akan kemudian menjadi orang yang bingung. Karena mereka yang menetapkan akidah itu hanya pada 12 sifat, ya. Sementara di dalam penetapan 12 itu ada juga qiyamuhu binafsihi. Ya, ada keyakinan qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Nah, kalau mengakui ada dirinya Allah, tidak bisa menetapkan sifat bagi Allah. Kan begitu. Sampai dalam masalah kalam juga mereka mentakwil bahwa Allah berkalam tapi tidak ada huruf, tidak terdengar. Lah bagaimana itu? Berkalam tidak terdengar, tidak berhuruf. Kan lucu. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya kalam itu adalah kalamun mufid. Ya, kalau sebuah ungkapan itu mendatangkan satu yang bisa diambil faedahnya, diambil manfaatnya. Kalau cuma suara, orang bisu bersuara, kita tidak bisa memahami bahasanya. Nah, sementara Allah mengatakan Al-Quran itu ya dengan bahasa Arab yang mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, terang benderang, mudah difahami. Nah, sifat-sifat Allah itu kaum muslimin adalah sifat yang sempurna, sifat yang penuh dengan kesucian. Maka cukup kita imani, tidak boleh kemudian kita takwil. Orang yang mentakwilkan Allah, mentakwilkan sifat Allah itu pada prinsipnya karena dia telah ya menyamakan Allah dengan makhluk. Dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, seperti mengatakan kalau Allah di atas arsy, kalau Allah tinggal turun dari
ke langit dunia berarti arsy-Nya kosong dong. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Misalkan saya duduk di sini, kalau saya tinggalkan tempat ini kosong, iya saya makhluk lemah. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kekuatan, saya seperti Allah. Sementara Allah itu Allah yang berkuasa. Ya. Allah yang berkuasa. Nah, maka kemudian logika sederhananya seperti apa? Ruh kita. Ruh kita tuh bertempat di mana? Kita nggak ada yang tahu ruh kita bertempat di mana. Tapi cobalah ketika orang meninggal, bisa kita cari roh itu tempat di mana? Enggak ada. Nah, sama makhluk kita bisa menerima itu ya. Sesama makhluk kita bisa menerima bahwa apa? Roh itu ada di badan kita, tapi kita tidak tahu bertempat di mana. Tidak tahu bertempat di mana. Ketika seseorang itu meninggal, rohnya dicabut, meninggalkan jasad, tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas. Itu saja bisa kita terima dengan akal kita. Kenapa terhadap Allah kemudian kita menganggap tidak masuk akal kalau Allah kemudian di atas ars, kalau Allah turun ke langit dunia, arsnya kosong dong. Tidak masuk akal. Loh, justru masuk akal. Ya, justru malah masuk akal karena Allah Tuhan. Kalau Anda sudah yakin Allah bukan Tuhan, itu baru. Tapi kalau kita masih yakin Allah Tuhan, Allah berkuasa. Allah mau kemana saja Allah berkuasa. Ya. Logika yang lain juga begitu. Ya. Saya hanya mengambil pernyataannya Dr. Dasman ya. Ketika kita mengatakan ada akal, iya. Akal kita di mana? Mayoritas kita akan menunjuk di sini. Mayoritas kita mengatakan akal itu di sini, di dalam otak kita. Walaupun ada yang mungkin marah mengatakan di dengkul, kan gitu. Ya. Tapi mayoritas ketika ditunjuk, di mana akal? Di sini. Apakah kemudian kita tidak percaya kalau akal itu ada? Ada. Nah, sesama makhluk saja kita bisa menerima. Akal bisa kita tunjuk. Masa Allah kita nggak bisa tunjuk? Allah mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit, di atas maha tinggi dari semua makhluknya. Ya kan? Kenapa kita tidak bisa menerima? Karena kalau Allah itu ada di arah, berarti itu bukan Allah, itu makhluk lah. Allah yang mengatakan Allah itu di atas ya langitnya yang paling tinggi, bahkan di atas arsy-Nya yang paling besar. Ya, makhluk yang paling besar. Dan secara naluri fitrah kita berdoa angkat tangan kemana? Ke atas. Gak mungkin kita berdoa begini. Karena keyakinan sebagian yang berkeyakinan akidah Asy'ari mengatakan bahwa Allah wujud bila makan. Allah ada tapi tidak bertempat. Pertanyaan kita, ini kaidah perkataan manusia atau wahyu? Perkataan manusia. Masa perkataan manusia bisa mengalahkan ratusan ayat yang menjelaskan Allah itu ada di atas langit yang 7, Allah di atas arsy-Nya yang maha besar, dan mengalahkan ribuan hadis yang menjelaskan bahwa Allah di atas langit. Ya, ini kaidah buatan manusia. Ya, Allah ada tapi tidak bertempat. Bagaimana ceritanya itu? Sementara Allah menjelaskan bahwa Allah yang menceritakan tentang dirinya, Allah maha tahu tentang dirinya dan Dia maha tahu bagaimana mensucikan dirinya. Maka karena itu kita menetapkan sifat Allah itu bila tamtsil, bila takyif. Ya, kita menetapkan sifat Allah tanpa mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Kalau kita mempermisalkan Allah dengan makhluknya, otomatis kita akan terjatuh dalam menafikan sifat-sifat tersebut. Wah, kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk. Loh, tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Ini yang harus kita yakini. Nanti mereka mengatakan, loh, memahami itu dengan apa? Otak. Ya, berarti boleh dong kami juga menggunakan otak. Ya, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Betul. Tapi
Perkataan yang tadi kalian katakan bahwa Ali yang mengatakan Allah itu ada tapi tidak bertempat, walaupun riwayatnya tidak jelas. Dengarkanlah perkataan Ali dengan riwayat yang lebih jelas. Ali mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama ini semuanya harus diterima dengan akal sehat, maka tentu mashul alal khaufi, ya, membasuh khauf, ya, itu harusnya di bawahnya lebih utama, bukan di atasnya. Sementara aku melihat Nabi SAW ketika membasuh khaufnya itu di atasnya, bukan di bawahnya. Khauf itu ya sejenis seperti kaos kaki tapi dari bahan kulit. Dia bukan sepatu juga. Kalau sepatu kan ada haknya. Ya, ada haknya. Dia kayak kaos kaki. Kulit dibentuk seperti kaos kaki tapi kulit. Itu dipakai. Kalau orang sudah berwudu pakai itu, maka kalau dia batal, nanti saat dia mau wudu tidak perlu lagi buka itu, termasuk kaos kaki. Kalau kita menggunakan kaos kaki, sebelum menggunakan kaos kaki, kita wudu dulu pakai kaos kaki, lalu berangkat kerja, kita batal wudu kita, maka nanti yang kita buka cukup sepatunya saja. Tidak usah lepas kaos kakinya. Setelah kita menghusap kepala dan telinga, maka ambil air, buang, husap kaki bagian atasnya, bagian sini, kaos kaki yang bagian sini yang dihusap. Menurut Ali, kata Ali lagi-lagi, agama kalau menggunakan akal saja, maka yang dihusap bukan atas, harusnya sini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi agama ini bukan semata-mata hanya menggunakan ra'yu, menggunakan akal. Akal ini diciptakan untuk mengikuti wahyu. Ya, akal ini diciptakan untuk mengikuti dalil. Ya, dan selamanya akidah itu tidak pernah bertentangan dengan akal. Kalau ada orang yang mengatakan Allah kalau di atas arsy tidak masuk akal, mana yang lebih besar, Allah atau arsy-nya? Ini sudah menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tidak boleh kita kemudian mempermisalkan Allah dengan makhluk. Mereka ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, tetapi mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu kaum muslimin mempelajari akidah, mempelajari agama, ya kita jangan kemudian menggunakan akal-akal kita. Apalagi semua itu takwil ma'al fariq, ya, mentakwilkan zat Allah dengan makhluk. Ini namanya takwil ma'al fariq, ya, takwil pada sesuatu yang bukan pasangannya, ya, bukan pasangannya. Ini tidak boleh, ya. Di dalam Islam hendaknya kita belajar Islam ini berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ra'yu kita, bukan berdasarkan akal kita. Akal kita Allah ciptakan ini untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bukan mengakal-akali ayat yang banyak, mengakal-akali ayat yang ada. Kalau Allah punya tangan, bagaimana tangannya? Bukan urusan kita. Kita mengimani sifat semua itu tanpa mempertanyakan, mempersoalkan bagaimananya. Karena para sahabat dahulu itu tidak ada satupun yang menanyakan sifat Allah bagaimana bentuknya. Ya, mereka mengimani langsung. Pertanyaannya, apakah para sahabat waktu itu tidak paham bahasa Arab? Masya Allah, mereka orang Arab tulen, mereka orang Arab asli. Tidak ada kurang sedikit pun kemampuan bahasa Arab mereka. Ya. Oleh karenanya, ya, mari kita belajar akidah ini dengan ya hati yang bersih, pikiran yang jernih. Ya, mari kita jadikan akal kita ini untuk mentadaburi firman-firman Allah, ya, dan memahami semua sifat-sifat Allah itu sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, ya, yang difahami oleh para sahabat. Allah taala alam. Mungkin sampai di sini dulu Pak kaum muslimin dan rahmatillah Allah. Semoga ya bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu wa salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.